Halo Netorers, para korban NTR sekalian, gimana kabarnya hari ini? Gengki? Karena di konten kali ini, aku bakal ngebahas anime isekai anti mainstream, yaitu Ansatsu Kizoku. Anime ini bercerita tentang kakek-kakek seorang assassin yang ingin pensiun dari kerjaannya. Tadinya sih dia ingin menjadi instruktur pembunuh gitu. Jadi kayak pelatih para assassin muda. Niatnya sih seperti itu. Tapi di tengah perjalanan ingin pensiun, si kakek ini malah dihianati oleh organisasi yang membesarkannya selama ini. Setelah kakek ini mati, dia dihidupkan lagi di dunia isekai dan diberi tugas oleh orang yang menghidupkan dia, alias Dewi atau ya semacamnya. Lalu dia pun terlahir di keluarga bangsawan, lebih tepatnya bangsawan assassin, bangsawan yang ditugaskan oleh kerajaan sendiri untuk menghabisi para pejabat-pejabat yang korup. Sejak kecil, si MC dilatih keras untuk menjadi seorang assassin. Terlebih lagi, dia mengemban tugas pribadi, yaitu membunuh sang pahlawan. Hal lain yang membuat anime ini menarik adalah karakter utamanya yang bukan orang Jepang, melainkan orang luar Jepang. Ya, meski diceritakan kalau dia ingin menjadi instruktur pembunuh di Jepang, tapi kan belum sempat sampai ke Jepang, si MC sudah mati duluan. Ditambah si MC itu adalah orang yang sudah tua, bukan ABG atau om-om, tapi emang udah tua beneran, dan bahkan mau menikmati masa pensiunnya meski nggak kesampaian. Jadi beda aja gitu, nggak kayak anime isekai lain yang MC-nya itu harus anak SMA lah, harus dari Jepang dan sebagainya, bla 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 bla. Udah nolep, nggak punya skill, bakat atau talenta apa-apa, tapi kalau udah pindah ke isekai, ya tahu-tahu udah kuat aja gitu, udah OP gitu. Kan aneh. Tapi kalau di anime ini diceritakan si MC itu emang sudah punya skill bawaan dari dunia nyatanya, yaitu pengalaman dia sebagai seorang assassin profesional, dan dia direinkarnasi ke isekai untuk menjadi assassin. Ya kayak profesi yang sama tapi dilakukan di tempat yang berbeda. Jadi kayak mengulang kelas gitu, kayak remedial tapi dengan konsep dan soal yang berbeda. Dan inilah sekali lagi yang membuat anime itu tetap worth it buat ditonton di sela-sela waktu gabut kalian. Sekarang visual. Kalau dinilai dari visual sih ya biasa aja sih, kayak anime isekai pada umumnya. Tapi karena premis ceritanya itu beda, membuat anime ini itu menjadi sesuatu yang menjanjikan. Apalagi pas di awal-awal, pas masa-masa dia dilatih, ditambah dengan visual yang mendukung pada awal-awal episode, membuat anime ini sangat nyaman buat ditonton. Ansatsu Kizoku, sebuah anime isekai series yang menceritakan tentang seorang kakek-kakek yang bekerja sebagai pembunuh profesional atau biasa disebut sebagai assassin. Dia bekerja di sebuah organisasi yang membesarkan dan melatihnya dari kecil untuk menjadi alat atau mesin pembunuh yang sempurna. Karena usianya yang sudah tua, dia berencana untuk menjadi instruktur pembunuh atau guru yang bertugas untuk melatih calon-calon assassin di Jepang. Tapi di tengah perjalanan, di saat dia menaiki pesawat yang terbang menuju Jepang, dia malah dihianati oleh organisasi yang selama ini membesarkannya sebagai seorang assassin. Dan akhirnya pesawat yang ia tumpangi pun ditembak jatuh dan dia pun meninggoy.
masuk ke episode 10 yang cuma berisi fan service gak jelas dan kesannya kayak slice of life doang, tapi ternyata menyimpan sebuah kejutan bahwa dia juga ikut andil dalam perang saudara yang terjadi dan bahkan dia juga menjadi seorang pemberontak. Wah, jadi ada harapan aja ora koyo ora so tak mari dhewean sepi hawane ra enak anjing ada kur 5 menit anjing